Dosa investasi itu apa? Sederhana saja, kita ambil contoh. Kalau umat Islam di dunia ini tidak diatur dengan hukum Islam, siapa yang berdosa? Jawabnya sama, seluruh umat Islam berdosa. Mengapa? Silahkan baca Al-Ma'idah 48-44. Fahkum bainahum bima anzalallah wala tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haq. Korinahnya bagaimana? Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Ini tegas sekali, siapa saja yang tidak mau memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan oleh Allah, mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Kesimpulannya apa? Silahkan lihat jam, dia muter terus. Maksudnya apa? Waktu itu akan terus berjalan. Hitunglah dosa investasi kita. Tidak hanya di Indonesia, seluruh dunia, setiap hari, setiap bulan, setiap tahun, berapa terjadi kasus pembunuhan. Tidak hanya Indonesia, seluruh dunia. Berapa terjadi kasus pemerkosaan dan perzinaan, berapa terjadi kasus pencurian, berapa terjadi kasus pemurtadan, berapa terjadi kasus pembantaian umat Islam, berapa di atas muka bumi ini yang sudah diatur dengan Islam. Diamnya kita nggak usah kemana-mana lah, mengalir sendiri dosa-dosa investasi. Terus yang dimaksud dosa investasi itu apa? Ternyata dosa investasi itu adalah dosa yang berasal dari fardu kifayah yang tidak diamalkan. Padahal fardu kifayah itu meliputi 90% syariat Islam, dan fardu ain itu hanya 10%-nya. Hitungan saya ini banyak menuai protes. Kok bisa mengatakan fardu kifayah 90%? Ngitungnya dari mana? Dari saya sendiri gitu. Buktinya mana? Kalau kita lihat di 3 dimensi tadi, dimensi 1 ibadah, dimensi 2 akhlak, dimensi 3 muamalah. Antara ibadah ditambah akhlak dibanding dengan muamalah, sebenarnya muamalah itu jauh lebih banyak. Semakin kita tahu ilmu bisnis Islam, semakin kita mendalami ilmu bisnis Islam, semakin kerasa kita nggak bisa hidup di alam Indonesia. Itu menunjukkan apa? Muamalah itu jauh lebih banyak dan itu sekarang tidak diamalkan. Padahal itu meliputi 90% dari syariat Islam. Kalau salah silahkan dikoreksi. Fardu ain itu hanya 10%-nya. Jadi kalau kita rajin ibadah, bahkan tambah sholat-sholat nafilah, kita mungkin sholat malam, kita mungkin rajin sedekah, sering umroh, dibanding dengan dosa investasi kita, jomplang, plang. Kalau ada yang berani yakin, insya Allah saya mati besok langsung masuk surga, surgane sopo. Sementara banyak kewajiban yang mungkin sampai 90% itu terlantar.